Perkenalkan, nama saya Petrus Krowegoran. Saya adalah salah satu dosen pada program studi S1 Teknik Telekomunikasi pada Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kebetulan pada semester ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah antena dan propagasi. Sekarang kita akan masuk dan saya coba memperkenalkan apa-apa saja sih capaian pembelajaran luaran dari prodi, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub-subnya, serta apa saja yang diajarkan pada mata kuliah ini. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan untuk CPL dari mata kuliah antena dan propagasi. Pada CPL 4, poinnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan ilmu dasar matematika, sains, atau rekayasa. CPL 5 mempunyai wawasan terhadap isu-isu mutakhir di bidang telekomunikasi. CPL 7 mempunyai kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen, termasuk menganalisis dan atau menginterpretasikan data menggunakan metode dan etika ilmiah. Dan CPL 11, mahasiswa mampu menjelaskan dengan menganalisa hubungan parameter, antena, dan pengaruhnya pada hasil simulasi. Nah, selanjutnya apa saja sih turunan untuk CPL ini? Nah, mari kita lihat bersama. Capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat oleh CPMK. Ada 9 CPMK yang kami plotkan, yaitu 1, CPMK 1 yaitu mahasiswa memperoleh mengenai sejarah antena, mampu menjelaskan konsep dasar antena, parameter antena berupa impedansi, koefisien pantul, PSWR, bandwidth, gain, pola radiasi, rapat daya, intensitas, mekanisme radiasi antena, dan polarisasi antena secara matematis. Nah, CPMK 2 memuat mahasiswa dapat menjelaskan desain antena yang sesuai dengan teknologi telekomunikasi terbaru. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang antena yang sesuai dengan spesifikasi teknologi dan rumus matematisnya. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan teknik fabrikasi dan pengukuran parameter antena dengan metodenya. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan software perancangan antena dan alat ukur antena. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dasar propagasi gelombang permukaan bumi dan sifat-sifat propagasi gelombang. CPMK 7, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar perlambatan gelombang di semua spektrum frekuensi. CPMK 8, mahasiswa mampu menghitung atau memprediksi redaman pada saat gelombang berpropagasi atau merambat. Nah, CPMK 9, pada akhirnya mahasiswa mampu menganalisa serta mendesain link transmisi radio antar dua titik. Nah, dari 9 CPMK ini akan turun menjadi masing-masing sub CPMK. Sub CPMK yang kami ajukan juga di sini ada 9. Jadi penjelasannya berupa pada sub CPMK 1 menjelaskan mengenai CPMK 1 sendiri, yaitu mahasiswa dapat memperoleh tentang sejarah antena, mampu menjelaskan konsep dasar antena, serta parameter-parameter antena tersebut. Sub CPMK 2, mahasiswa dapat menjelaskan desain antena dengan menggunakan teknologi telekomunikasi terbaru sebagai acuannya. Nah, sub CPMK 3, mahasiswa mampu merancang antena sesuai dengan spesifikasi teknologi dan rumus matematis. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan teknik fabrikasi dan pengukuran parameter antena. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan software perancangan antena dan alat ukur antena. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dasar propagasi gelombang atau dikatakan perambatan gelombang pada permukaan bumi serta sifat-sifat propagasi gelombang tersebut. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menguasai konsep perambatan gelombang di semua spektrum frekuensi. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menghitung atau memprediksi redaman pada saat gelombang berpropagasi. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menganalisa, mendesain link transmisi radio antar dua titik. Selanjutnya dari sub CPMK tadi yang pada akhir dari semester akan ada sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ini mengikuti penilaian dari masing-masing sub CPMK. Nah, sub CPMK ini terdiri dari beberapa bobot soal. Nah,
Untuk bentuk soalnya, untuk tugas pertama, jumlah bobot untuk sub CPMK 1 berjumlah 15%. Sub CPMK 2 bobotnya menjadi 15%. Untuk sub CPMK 3, 10%. Untuk sub CPMK 4 dan 5, masing-masing memiliki bobot 5%, yaitu untuk tugas 4 itu untuk 5%, sedangkan untuk sub CPMK 5 berupa UTS yaitu 5%. Untuk sub CPMK 6, 10%. Untuk sub CPMK 7, bobotnya menjadi 10%. Untuk sub CPMK 8 menjadi bobot 10%. Untuk sub CPMK 9, bobot 20%. Jumlah dari sub CPMK 1 hingga sub CPMK 9 yang berupa 100%, ini yang menjadi bobot persen untuk nilai akhir. Selanjutnya bagaimana dengan topik perkuliahan yang mata kuliah antena yang diajarkan pada S1 Teknik Telekomunikasi. Topik perkuliahan antena yaitu meliputi tentang sejarah antena, konsep dasar antena, parameter antena, nomor 2 tentang teori desain antena, nomor 3 hubungannya parameter antena dan propagasi, nomor 4 perancangan antena sesuai dengan teknologi telekomunikasi, nomor 5 kita masuk pada propagasi gelombang radio dan dijelaskan oleh perambatan gelombang di ruang bebas. Hal ini akan berpengaruh pada lapisan atmosfer, sehingga pada pembahasan poin ke-7 akan dijelaskan juga mengenai pengaruh pembiasan oleh lapisan atmosfer. Ada juga membahas mengenai pantulan, difraksi, ada efek hujan. Pada poin 11 kita akan membahas juga tentang surface wave atau gelombang permukaan dengan gelombang ionosferik. Nah, nomor 12 kita akan membahas tentang noise. Nomor 13 pemodelan matematis mengenai kanal lintasan jamak. Nomor 14 mengenai propagasi radio bergerak dengan pembahasan lebih detailnya mengenai redaman skala besar. Poin 15 sama juga mengenai kanal propagasi radio bergerak, tetapi yang kita bahas mengenai multipath fading. Nomor 16 pengukuran kanal propagasi radio. Nomor 17 underwater acoustic wave. Jadi pemahaman tentang gelombang bawah air. Demikian pembahasan kita untuk materi kuliah antena dan propagasi pada semester ini. Terima kasih dan kita akan melanjutkan pada sesi perkuliahan. Selamat siang. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Selamat datang di perkuliahan kita. Jadi untuk satu semester ini kita akan belajar tentang antena dan propagasi, dan pada kesempatan ini kelas ini saya ampuh untuk satu semester. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan untuk prodi mata kuliah antena dan propagasi. Jadi diharapkan kita memiliki mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang matematika, sains, dan rekayasa. Yang kedua, kita mempunyai wawasan terhadap isu-isu matahari terkini. Yang ketiga dan keempat yaitu mempunyai kemampuan untuk merancang dan melaksanakan eksperimen, termasuk menganalisa. Dan terakhir itu adalah mampu menjelaskan atau menganalisa hubungan antara parameter antena dan hasil simulasi. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, kita dapat menjelaskan sejarah antena, mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar antena. Yang ketiga, mampu menjelaskan parameter antena yang terdiri dari beberapa, yaitu impedasi, koefisien pantu, VSWR, bandwidth, gain, pola radiasi, rapat daya, intensitas, mekanisme radiasi antena, dan polarisasi sendiri. Dan ini adalah pembagian dari sub CPMK masing-masing, yaitu sama seperti dijelaskan sejarah antena, menjelaskan pengertian antena, menjelaskan parameter antena, dan menjelaskan serta membentuk parameter dimensi antena. Nah, ini adalah sejarah. Nah, kita ketahui bersama sebenarnya dari dulu manusia-manusia itu sudah dapat mengkomunikasikan, baik itu atau memberikan, seperti tanda-tandanya adalah berupa asap, dentuman. Nah, itu adalah salah satu bentuk sejarah komunikasi. Nah, pada tahun 1844 ini ditemukan telegraf oleh Samuel Morse. Ini merupakan pengenalan dari komunikasi elektronik. Nah, pada tahun 1864 ditemukan oleh Maxwell, James Clerk Maxwell, terkait dengan prinsip dan persamaan mengenai elektromagnetic spektrum. Nah, pada tahun 1866 adanya
penemuan terkait dengan telegraf kabel transatlantik. Dan pada tahun 1876 penemuan untuk komunikasi wireless wireline oleh Alexander Bell. Nah, pada tahun 1887, ini adalah permulaan dari penemuan antena oleh Henry Furst. 1897 ditemukan oleh Pony terkait dengan wireless. Jadi antara 1876 yang ditemukan oleh wireline, pada tahun 1897 ditemukan wireless oleh Marconi. Dan 1901 yang merupakan pengembangan dari transatlantic telegraph kabel ini sudah menggunakan radio. Jadi dulunya itu menggunakan kabel, ini sudah menggunakan radio. Dan pada tahun 1920 stasiun radio untuk broadcast itu dilaksanakan. Nah, pada Perang Dunia II perkembangan tentang antena ini semakin baik karena pada Perang Dunia Kedua ini antena dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan untuk menghindari adanya suatu penyadapan. Nah, yang saya gambarkan di sini adalah bentuk dari transmitter dan receiver dari suatu antena. Dan ini nanti kita akan lihat pada antena pembahasan berikutnya mengenai pembagian dari antena ini. Ada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian keempat. Bagian keempat ini yang merupakan ruang hampa udara. Nah, saya lanjutkan. Dan tahun 1950 itu terjadi penemuan untuk broadcast televisi. Dan 1960 tentang satelit. Dan 1980 mengenai wireless infinity. Saya lanjutkan. Ini adalah antena. Jadi saya jelaskan yang ini yang sesuai dengan gambar ini sesuai dengan ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai source atau sumber. Sumber di sini ini terdapat beberapa macam sistem di dalamnya, yaitu dari input sendiri, terus masuk ke ADC, terus masuk ke penguatan, terus lanjut masuk ke sana di sini, terus akan masuk ke sistem. Setelah menguatkan ini akan masuk ke modulasi dan akan masuk ke DAC sampai sini. Nah, ini yang terjadi di satu. Sedangkan yang terjadi di dua ini adalah merupakan waveguide. Ini merupakan waveguide transmission. Waveguide transmission jika dilihat di sini sama dengan seperti transmission line. Ini transmission line. Jadi yang dari titik sini hingga sini itu transmission line. Transmission line digunakan untuk menyalurkan sinyal informasi dari source ke antena. Nah, antena yang fungsinya dari sini hingga sini. Sedangkan radiasi pada gelombang bebas itu yang di sini. Jadi untuk radio gelombang apa? Udara atau radiasi gelombang bebas itu di sini. Ini antena. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang gambar kedua, mengenai sinyal pada antena. Jadi sinyal pada medan listrik, sebelumnya saya akan gambarkan bahwa di dalam suatu koordinat Cartesian, sinyal ini X, ini Y, terus ini ada yang keluar itu, ini adalah Z. Nah, pada tiga Cartesian ini yang X, Y, Z, ini terdapat adanya sinyal. Nah, sinyal yang ada di situ adalah sinyal pada medan listrik.
Sinyal pada medan listrik atau dikatakan sebagai field yaitu medan listrik. Nah, sinyal medan listrik itu dia itu arahnya adalah tegak lurus. Tegak lurus sumbu vertikal. Kalau situ berarti kita ikut yang situ. Berarti dia itu seperti ini. Ini yang dinamakan field. Nah, selanjutnya saya tulis dengan yang merah. Ada yang namanya field atau medan magnet. Nah, medan magnet ini itu arahnya adalah horizontal. Seperti ini. Nah, hubungan antara medan listrik dan medan magnet itu menghasilkan berupa sinyal yang merambat ini. Dia sinyalnya akan merambat ke sini. Nah, sinyal yang tadi di sini itu akan berpengaruh terhadap parameter yang akan kita masuk pada ini. Nah. Jadi ini merupakan yang gambar ketiga mengenai ekivalensi dari saluran transmisi yang berupa TVN ini. Jadi dari antena ini kita bisa menggambarkan rumus yang ZB. Ini sumber, ini VG, terus akan masuk ke standing wave ratio SWR. Ini berupa sinyal, dan ini yang merupakan antena. Ini RL, ini antena. Jadi ini sumber selalu sama, ini waveguide, dan ini antena. Nah, semuanya ini sama ya, seperti ini. Antena dan ekivalennya. Nah, VG ini kan dia itu sebagai AC, tegangan AC, tegangan bolak balik, maka dia akan mengirimkan di sini. Ini adalah impedansi untuk sumber. Ini impedansi sumber, dan pada saat impedansi sumber ini dia mengirimkan, dia akan melewati waveguide ini. Nah, di sini akan terdapat SWR, ada set impedansi, set input, dan ada koefisien refleksi atau dinamakan koefisien Pareto. Nah, untuk menjelaskan yang di sini itu ada di sini. Sehingga pada saat yang dikeluarkan dari sini, pada saat masuk ke sini, setelah melalui DAC, digital atau analog, dia akan masuk ke saluran transmisi sini, dikirimkan ke antena dan disebarluaskan ke ruang mantau udara. Nah, sinyal yang dimasukkan ke sini itu harus melalui SWR, koefisien Pareto, dan yang lain-lain. Oke, dari sini ada yang bertanya sebelum selanjutnya. Oke, saran dulu. Nah, SWR itu adalah perbandingan antara gelombang datang terhadap gelombang P output terhadap P input. Nah, sedangkan kalau set, rumus dari set itu adalah R ditambah dengan JX.
Z sama dengan R tambah dengan ZS. Z itu adalah impedansi, R adalah resistansi, dan X adalah reaktansi. Oke. Reaktansi ini dapat bersifat kapasitif, induktif yang berupa XL maupun kapasitif yang berupa Nah, ini adalah beberapa parameter input yang saya jelaskan di sini. Jadi kesesuaian atau katakan matching antara saluran transmisi maupun dengan antena, impedansi input ini harus sesuai, cocok. Impedansi input ada dua, yaitu yang 50 ohm dan 70 ohm. Ini merupakan impedansi stabil, ini stabil. Oke, ini impedansi input. Jadi diharapkan dari sinyal informasi yang ada di ruangan dan source masuk ke sini dan masuk sini, dianggap koefisien refleksi yang timbul di sini adalah 0. Koefisien refleksinya 0. Agar supaya sinyal yang masuk itu 100%. Dan yang koefisien pantul tadi sudah, set input sudah, VSWR sudah. Nah, sekarang akan masuk ke ini tadi yang koefisien pantul itu dianggap 0. Nah, sehingga kita akan masuk ke bagian antena. Nah, di bagian antena ada beberapa macam parameter yang lain. Parameter yang lain itu adalah polarisasi sama pola radiasi. Oke. Polarisasi ada yang linear, vertikal, dan horizontal. Sedangkan ada yang sirkular serta ellipse. Kalau linear terhadap Cartesian, yaitu kalau ini yang vertikal, ini yang horizontal, kalau yang sirkular itu yang seperti ini. Untuk polarisasinya, kalau yang ellipse itu seperti ini. Sehingga antara aksial R antara minor dan mayor ini sama. Untuk di sirkular ini AR-nya adalah 1 aksial rasio. Kalau di ellipse ini nilainya AR-nya yaitu dari AR kurang dari 1, antara 1 dan kurang dari 1. 10 sampai 1. Oke, itu yang aksial rasio. Terus ada namanya pola radiasi. Nah, pola radiasi itu adalah bagaimana antena ini yaitu meneruskan ke sini. Apakah dia itu seperti ini? Jadi kalau misalnya ini antena, saya gambar antena seperti ini. Nah, besok ini antena. Nah, dia itu bisa seperti ini. Ada side loop, ada middle loop, ada back loop. Ini pola radiasi.
polarisasinya itu nanti ketergantungannya adalah kepada arah. Ini arah berapa derajat? Misalnya di sini 0 derajat, berarti dia ke arah. Ada lagi yang mau dikatakan atau paham? Ini kepadatan daya radiasi. Kalau kepadatan daya radiasi, jadi bagaimana tadi yang pola radiasinya itu, ini setiap detik, di setiap menitnya dia akan dikirimkan dari antena ini ke sini secara terus-menerus. Ini intensitas radiasi dan ini lebar biru. Lebar biru itu adalah yang ini. Ini lebar biru. Ini adalah main biru. Dan kalau mengenai keterarahan itu berarti kita melihatnya itu ke sini. Kalau misalnya di sini berarti misalnya dia 0 derajat, atau misalnya dia ini 0, arahnya ke sini. Nah, berarti dia ini sekitar 45 derajat. Berarti melihatnya adalah keterarahan atau direktif. Kalau gain itu mengacu pada antena sebagai isotropis. Antena isotropis pengertiannya adalah antena ideal yang memiliki daya ke segala arah sama. Itu sehingga jika kita gambarkan antena itu sebagai suatu titik kecil, maka dia ke segala arah ini yang bersifat ini sama. Nah, selanjutnya gain itu apa? Selanjutnya gain itu adalah suatu daya yang diberikan lebih untuk dapat mengirimkan sinyal informasi. Jadi kalau misalnya dari titik antena itu sini, dia itu sebenarnya dayanya hanya sampai di sini. Tetapi karena diberikan lebih, maka gainnya itu di sini. Gain itu biasanya bernilai positif dan lebih besar sama dengan 2. Kenapa harus lebih besar sama dengan 2? Karena gain, kenapa dia lebih besar sama dengan 2? Kalau dia 1, apakah namanya gain? 1 kali? Tidak. Betul. Karena dia sama. Terus ada, kalau biasanya didapat dalam suatu simulasi adalah gain itu bersifat negatif. Kalau gain bersifat negatif apa tuh? Berarti antena itu bersifat melemahkan. Dia melemahkan. Ada juga dia bersifat melemahkan. Sedangkan kalau misalnya di antena-antena yang dijual secara bebas itu gain itu harus bersifat positif dan lebih besar sama dengan 2. Oke, di sini ada yang bertanyakan terkait dengan ini sudah 11 parameter. Masih ada lagi sekitar 4 atau 5. Sebenarnya 15. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk kepada sesi tugas. Nah, tugas yang diberikan cukup 3 nomor saja mengenai penelitian tadi dan pemahaman Mas dan Mbak semuanya mengenai antena. Nah, untuk tugasnya yang ini nanti ini dikerjakan, dikumpulkan minggu depan dan kita akan bahas di kelas ini. Oke. Ada yang kesulitan nggak? Ada di kelas 12 ini? Tadi harusnya sudah paham ya. Terima kasih dan selamat sore.